Oke, welcome back kembali ke dalam bahasan kita tentang pemasaran atau marketing. Dalam video course ini kita akan berbicara tentang manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran adalah proses di mana perusahaan menggunakan berbagai cara untuk menemukan, mempertahankan, dan menumbuhkan target pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Strategi pemasaran yang dibuat oleh setiap perusahaan itu ditentukan oleh sudut pandang dan teknik yang berbeda-beda. Jadi sebelum Anda membuat strategi pemasaran, Anda perlu mengetahui cara pikir dan teknik-teknik tersebut. Kita akan membahas masing-masing teknik ini satu persatu. Teknik pertama yang akan kita bahas disebut konsep produksi. Sebuah perusahaan yang menerapkan teknik ini percaya bahwa pelanggan akan lebih menyukai produk yang terjangkau dan tersedia secara luas. Jadi jika perusahaan menggunakan pendekatan seperti ini, maka perusahaan itu akan fokus pada peningkatan efisiensi produksi, efisiensi proses, dan membangun saluran distribusi untuk meningkatkan volume barang yang diproduksi, karena dengan demikian akan membantu menurunkan biaya. Sebagai contoh, jika Anda adalah produsen smartphone, maka Anda dapat memutuskan bahwa alih-alih memberikan keunggulan seperti fitur-fitur canggih dan mahal di ponsel, Anda memutuskan untuk menyediakan lebih sedikit fitur yang canggih, dan sebaliknya malah fokus pada bagaimana caranya memproduksi smartphone itu secara massal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalkan biaya dan membuatnya lebih terjangkau bagi para pelanggan. Jadi harga yang terjangkau dan mudah ditemukan. Namun sebagai pemilik perusahaan, Anda perlu waspada agar nanti tidak terjebak pada aktivitas yang disebut dengan istilah miopia pemasaran. Jadi miopia pemasaran adalah ketika perusahaan terlalu fokus pada penawaran produknya daripada pengalaman atau kepuasan pelanggan. Selanjutnya, mari kita lihat konsep produk. Ketika menerapkan konsep produk, sebuah perusahaan percaya bahwa pelanggan akan puas jika mereka fokus pada perbaikan terus-menerus dari produk itu. Jadi perusahaan yang menggunakan orientasi ini lebih fokus pada fitur kualitas dan kinerja produk mereka. Namun, pendekatan ini juga berisiko menciptakan miopia pemasaran, karena mereka mungkin akhirnya mengabaikan kebutuhan pelanggan dengan terlalu fokus pada produk mereka dan perbaikan terus-menerus dari mereka. Misalnya, jika Anda adalah produsen sepeda, mungkin Anda yakin bahwa pelanggan hanya menginginkan sepeda yang lebih cepat. Namun kenyataannya, mungkin pelanggan malah ingin membeli mobil atau transportasi lain yang jauh lebih cepat daripada sebuah sepeda, jika arahnya adalah ingin alat transportasi yang cepat. Jadi dalam kasus seperti itu, Anda menciptakan miopia pemasaran karena Anda mengabaikan kebutuhan real yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang konsep penjualan. Perusahaan menggunakan konsep penjualan percaya bahwa pelanggan tidak akan membeli produk mereka kecuali mereka melakukan penjualan dan promosi ekstensif atau agresif. Jadi promosi dan penjualannya dilakukan secara besar-besaran dan berulang kali serta agresif. Konsep seperti ini biasanya dipraktekkan untuk produk yang tidak banyak dicari oleh pelanggan, namun pendekatan semacam ini dapat menjadi agresif karena perusahaan cenderung mempromosikan secara terus-menerus apa yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri, yaitu menjual produk tanpa terlalu memperhatikan kebutuhan pasar. Sebagai hasil dari gagasan seperti ini, hubungan jangka panjang yang menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan mungkin menjadi sulit terbentuk. Contohnya seperti ini. Jika Anda membuat perusahaan yang menjual kopi, dan untuk itu Anda melakukan iklan, Anda membuat iklan yang ekstensif, yang terus-menerus dengan cara memperkerjakan banyak selebritis untuk mempromosikan kopi yang Anda buat. Tetapi kopi itu sayangnya mungkin rasanya tidak terlalu enak. Dalam keadaan seperti itu, pelanggan mungkin akhirnya membeli kopi Anda karena terpengaruh oleh iklan dan terpengaruh oleh selebriti yang menjadi endorser.
Tetapi dalam jangka panjang, pada akhirnya kalau produk Anda tidak bagus, pelanggan tidak akan kembali untuk membeli lagi. Konsep keempat yang akan kita bahas adalah konsep pemasaran. Dalam konsep ini, perusahaan percaya bahwa untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi atau sasaran perusahaan Anda, mereka perlu memahami kebutuhan dan keinginan pasar sasaran mereka dan kemudian memuaskan pelanggan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh para pesaing. Jadi dalam pendekatan ini, perusahaan mencoba untuk menemukan produk yang tepat bagi para pelanggan mereka daripada memaksa menjual apapun yang mereka miliki. Ini akan membantu menciptakan pelanggan yang lebih puas dan hubungan yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan seperti ini didorong oleh pelanggan atau biasa disebut sebagai customer driven. Tetapi sebelum kita lanjut, kami ingin mengklarifikasi sesuatu mengenai apa bedanya antara konsep penjualan dan juga konsep pemasaran. Keduanya tentu sangat berbeda. Konsep penjualan berarti bahwa perusahaan berusaha atau mencoba menjual apapun yang mereka produksi kepada para pelanggan. Sedangkan konsep pemasaran atau perusahaan yang berorientasi pemasaran pada dasarnya berarti perusahaan itu sedang berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan kemudian mencoba menyediakan produk atau layanan untuk memuaskan kebutuhan konsumen itu atau pelanggan itu. Nah, kalau sudah, mari kita beralih ke konsep terakhir. Konsep terakhir atau konsep kelima disebut dengan konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial menyatakan bahwa nilai harus diberikan kepada pelanggan sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi terpenuhi, pelanggan merasa puas, dan kepentingan masyarakat juga terlindungi. Jadi pada dasarnya, sebuah perusahaan mengambil pendekatan pemasaran yang berkelanjutan agar kebutuhan pelanggan tetap dan keinginan mereka dapat terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak perusahaan besar saat ini bergerak ke arah pendekatan ini, yaitu pemasaran sosial. Misalnya, perusahaan Udemy berfokus pada penyediaan produk online training yang berkelanjutan dan unik untuk pelanggan mereka, yang memberi mereka nilai optimal dan pada saat yang sama melindungi masyarakat dan juga lingkungan dari kesenjangan pendidikan.